agar kemajuan teknologi ini tidak berdampak buruk bagi siapapun. Sesaat lagi kita akan jumpai sosok yang punya peran penting dalam dunia industri informasi teknologi. Lelia Tersi Lestari, salah satu dari sekian banyak sosok perempuan di Indonesia yang kesehariannya bergelut di industri teknologi informasi. Lelia, perempuan bergelar S2 di bidang Software Engineering IT lulusan University of Essex, Inggris ini, mengembangkan usahanya sendiri di bidang pengembangan program dan konsultan IT. Catatan prestasi yang sempat ditorehnya antara lain finalis International Young Creativity Entrepreneur of the Year 2008 dan Indonesia ICT Award 2006-2008 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010, Lelia juga memperoleh penghargaan Eco Fellowship yang digelar Indonesian Digital Community untuk kategori Small Medium Enterprise dan ISO Commit. Memiliki cita-cita ingin mewujudkan impian kebangkitan IT Indonesia dengan bermunculannya sumber daya manusia putra-putri Indonesia yang handal di bidang IT. Sebagai praktisi di dunia industri IT, Lelia juga memiliki pandangan tersendiri tentang ancaman bahaya narkoba melalui dunia maya. Ya, memang dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa menjadi dua sisi mata uang ya. Di satu sisi itu informasi yang kita dapatkan kita gain sangat cepat dan sangat dinamis, tapi di sisi lain juga kita bisa kontraproduktif dengan hal itu ya. Jadi dalam hal dengan penanganan narkoba sendiri yang saya ketahui kan dalam setahun sekitar 15.000 orang kehilangan nyawa akibat daripada narkoba. Jadi itu sangat menakutkan ya, bukan hanya dari segi kehilangan nyawa, tapi dari segi penghukuman secara, kalau dia pemakai juga secara fisikal, secara mental, kemudian ada juga secara finansial orang tua dan keluarganya, kemudian penghubungan sosial itu jadi dikucilkan dari masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya kita harus bisa memfilter. Nah, ada beberapa yang saya lihat bisa kita lakukan. Itu kita membagi dulu pada saat kita membuka komputer, kita dihadapkan pada apa. Di situ ada social network seperti Facebook, seperti Twitter, kemudian ada juga search engine ya, seperti Yahoo, Google, Bing, nah itu semua. Kemudian ada juga media-media yang menyajikan video atau multimedia seperti YouTube atau forshare.com. Nah itu yang bisa kita lakukan adalah kita dapat memblok atau si konten provider itu seperti pemilik search engine itu juga harus melakukan tindakan preventif. Jadi pada saat anak Anda atau siapa ingin tahu misalnya cara membuat kokain atau apa, itu otomatis diblok gitu. Jadi mereka harus punya fungsi pemfilteran dari search engine sendiri, sehingga kalau mereka mencari, kalau kontennya diblok juga tidak. Itu salah satunya. Kemudian selain situs multimedia dan search engine juga pengelola hosting dan server itu, jadi seperti kita menaruh misalnya www.cocaine.com. Nah, itu juga tidak hanya menjual yang dalam kategori narkoba, tapi ada juga counterfeit drugs. Jadi counterfeit drugs artinya adalah obat-obatan palsu ya. Obat-obatan palsu itu tidak selalu, yang saya tahu sejauh ini saya amati, tidak selalu isinya itu gula dan tepung. Tapi bisa juga ada memang soothing ingredient seperti paracetamol dan sebagainya. Tapi itu tidak, jadi jika orang misalnya di negara-negara Afrika membeli anti malaria pil ya, itu dia hanya soothing, mungkin dia efek paracetamolnya yang, tapi efek lainnya enggak, dan akibatnya itu bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi tindakan daripada, balik lagi tadi kan secara IT-nya bagaimana. Jadi pengelola hosting dan server itu juga harus memonitor gitu loh, yang dia jual apa, tidak hanya menjual kuota server dan hosting. Kalau kembali lagi ya, dasar-dasarnya dari semua ini kan ada kebutuhan. Nah kebutuhan itu kenapa kok sampai orang itu membuka hal-hal yang tabu ya, semacam bagaimana membuat
drugs atau sebagainya di internet. Kita harus lihat juga, jadi semua itu kembali ke keluarga ya. Fondasi keluarga itu harus diperkuat, kemudian tidak hanya pendidikan dasar yang diberikan, tapi dasar-dasar agama itu dilengkapi, sehingga anak-anak itu sudah bisa menyaring informasi yang baik apa untuk dia, yang negatif apa untuk dia. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi kita juga nggak bisa melarang anak-anak, oh nggak boleh buka ini, nggak boleh buka itu, karena dia akan semakin curious kan. Jadi kita lengkapi dengan fondasi agama, tentunya kembali lagi ke situ. Kalau dia sudah tahu ini tidak boleh atau akibatnya bagaimana, bisa dia memfilter itu. Usaha-usahanya banyak. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang mencari bagaimana membuat kokain, membuat dan lain sebagainya, itu kita juga ada counternya tentu ya, bagaimana tindakan kontra. Dan salah satunya mungkin BNN bisa melakukan sosialisasi yang lebih gencar, dan sosialisasi itu di seluruh lapisan, artinya karena kita lihat ya, targetnya juga kebanyakan anak muda, generasi muda gitu ya. Jadi di sekolah-sekolah itu bisa dirangkum, atau dia buat suatu video, atau bisa juga animasi, jadi yang menarik daripada target audiensnya itu sendiri, berupa animasi atau apa dengan penyuluhan. Kemudian kalau untuk di rumah tahanan, kita tahu sendiri ada beberapa jaringan yang bisa merekrut di dalam rumah tahanan itu, karena mereka dengan akses mudah ya mendapatkan handphone 3G dan lain sebagainya, kita bisa secara teknologi kita bisa pasang scrambler ya, pengacak sinyal dan sebagainya, sehingga kita bisa cegah. Oke, ada sebuah dalil, dan kebetulan dalil ini diciptakan oleh CEO-nya Damarwani ya, Dr. Sutikno Kertopati. Ada sebuah dalil ini secara komprehensif, jadi kita bisa bilang gini: asah inteligensi, latih konsentrasi, kembangkan kreativitas dan inovasi demi menegakkan jati diri, dan pasrahkan semua pada Ilahi. Teknologi diyakini akan semakin meningkatkan kemajuan peradaban manusia, dan setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi ini. Namun teknologi dan kebebasan tanpa adanya edukasi justru akan menciptakan kehancuran. Jangan kemana-mana, Indonesia Bergegas akan kembali sesaat lagi. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Masalah peredaran dan transaksi ilegal narkoba dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet salah satu akses negatif dari kemajuan teknologi ini. Perlu sebuah gerakan agar masyarakat Indonesia lebih awas terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, antara lain internet, demi kelangsungan generasi Indonesia di masa mendatang. Seperti yang dilakukan oleh komunitas berikut ini, mereka mengajak masyarakat untuk memperlakukan internet secara sehat. Masalah peredaran dan transaksi ilegal narkoba dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet sebagai salah satu ekses negatif dari kemajuan teknologi ini. Perlu sebuah gerakan agar masyarakat Indonesia lebih awas terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informatika, antara lain internet, demi kelangsungan generasi Indonesia di masa mendatang, seperti yang dilakukan oleh komunitas Gerakan Internet Sehat, ICT Watch, yang dicetuskan pada tahun 2002. Salah satu kegiatan awal mereka adalah memperkenalkan program internet sehat ke publik secara luas. Mereka mengajak masyarakat
untuk memperlakukan internet secara sehat. Selain pornografi, tapi juga ada perdagangan barang-barang yang kita anggap atau yang dinyatakan dilarang ya. Ya misalnya misalnya barang-barang curian seperti itu. Tapi ada hal lain misalnya tidak secara eksplisit dia menawarkan obat-obatannya, tapi kita bisa tahu bahwa website itu ditujukan untuk mereka yang menggemari atau menggunakan atau ingin mencoba apa itu drugs misalnya. Jadi ada tuh website yang buatan Indonesia yang gini loh, yang namanya drugs tuh ini aja tipe-tipenya, gini loh cara menikmatinya, ini loh alat-alatnya, seperti itu udah ada di Indonesia. Betul, jadi lah ini kalau misalnya kemudian ada anak-anak kita, remaja kita masuk internet, oke lah kalau pornografi ini soal moral, kemudian ini kita bisa kita hadapi dengan pendidikan agama dan segala macam. Tapi pada saat dengan kalau drugs kemudian dia coba-coba dan kemudian bisa melakukan transaksi online dan sangat dimungkinkan, dan dia menjadi pecandu, kan maksudnya bukan moral lagi, ini masalah kesehatannya dia, masalah masa depannya dia dan seterusnya. Jadi kita melihatnya begini, bahwa biar bagaimanapun yang memproduksi konten negatif itu akan tetap ada, tidak mungkin menghilangkan mereka. Nah, semenjak tahun 2002 itu kita mengedepankan program kita pada memperbanyak konten positifnya. Jadi ibarat ampas kopi begitu, menghilangkannya sulit, tapi kita gelotorin aja air putih sebanyak-banyaknya, kopinya tetap ada, tapi udah nggak terasa, udah nggak makin kelihatan seperti itu. Jadi di program Tanah Sehat ini adalah lebih banyak bagaimana semakin banyak konten positif yang bermanfaat, dan pada saat anak-anak remaja, adik-adik kita masuk internet, konten positifnya banyak. Bayangkan mereka masuk internet, tetapi tidak banyak konten positifnya, maka mau tidak mau mereka bisa saja tergelincir ke hal-hal yang negatif seperti itu tadi. Nah, ini sebenarnya peran seluruh pihak, karena nggak mungkin cuma lembaga swadaya masyarakat saja. Kita harus kerjasama dengan dunia pendidikan, kita harus kerjasama juga dengan pemerintah segala macam. Makanya di beberapa kesempatan program Tanah Sehat ini kita berbarengan dengan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kita bikin roadshow dan segala macam. Ya, jadi campaign kita sebenarnya tidak spesifik di drug. Campaign kita bilang gunakan internet dengan positif, gunakan internet untuk hal yang baik dan benar. Ya, karena kenapa? Kalau kita bilang jangan gunakan internet untuk pornografi, kemudian yang otak kita pornografi, kemudian malah itu. Jangan untuk drugs. Oh bisa ya untuk drugs ya? Kayak gitu. Orang cari pula kan. Nah, kita pinggirkan istilah itu, kita bilang oke, internet tuh bisa cari kerjaan, internet tuh bisa mengembangkan pelajaran lo dan segala macam. Jadi dia nggak mikirin yang lain. Kalau kita bilang jangan, justru jangan yang ada di pikiran kita. Nah itu yang kita coba hindari. Agak susah ya, karena ini masalah angel lawan evil ini nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat gitu. Tapi paling nggak kita senang semakin banyak orang yang ngerti bahwa internet itu ternyata harus diperjuangkan sisi positifnya. Teman-teman banyak yang ngerti. Kita dibantu Pak Ono Purbo juga untuk sharing ke daerah-daerah. Artinya semakin banyak yang bergerak, tugas kita makin ringan. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Barangkali sampai seterusnya. Sampai kita merasa internet ini masih diperlukan, disitulah kita harus berjuang meyakinkan orang bahwa internet itu positif. Ya kita berharap semuanya internet itu adalah teknologi. Teknologi itu harusnya netral. Yang membuat teknologi itu menjadi buruk adalah otak kita. Otak kita penuh drugs segala macam, teknologinya akan dipakai gimana caranya untuk cari drugs. Pornografi, otak kita emang udah porno duluan. Nah, internetnya untuk pornografi. Percuma kita bicara norma, percuma kita sensor, percuma kita tangkap-tangkapin kalau di otak kitanya udah hancur. Nah, kalau kita memang sudah biasa hidup bersih dan segala macam, percayalah, nah ini internet itu otomatis akan dicari hanya untuk yang pendidikan. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Berbagai cara dan kesempatan kejahatan narkoba mengancam kita.
hanya dengan kerjasama dan komitmen berbagai elemen bangsa dapat mewujudkan Indonesia yang terbebas dari bahaya narkoba. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa.